Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biakang. Nah, itu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, bahkan Imam Hanafi mengatakannya makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Jadi ini perkara pertama yang kita telah bahas. Kemudian yang kedua, haram hukumnya membongkar kuburan. Haram hukumnya membongkar kuburan kecuali ada perkara darurat yang terjadi sehingga harus membongkar kuburan. Di antara perkara daruratnya kita sudah sebutkan minggu yang lalu, yaitu apabila si jenazah dikuburkan dalam keadaan tidak dihadapkan ke kiblat atau lupa dikafankan atau tidak dimandikan atau lupa disolatkan bagi sebahagian mazhab, karena sebahagian mazhab yang lain mengatakan boleh langsung disolatkan di atas kuburannya. Nah, ini perkara-perkara yang wajib yang apabila ditinggalkan maka jenazah itu boleh diambil kembali untuk diselesaikan fardu kifayahnya. Kemudian apabila kain kafan atau tanah tempat dikuburkan jenazah adalah kain kafan atau tanah rampasan, artinya pemilik kain kafan atau pemilik tanah tidak ridha dan tak mau diganti dengan uang. Jadi kalau sudah begitu wajib dibongkar, kembalikan kain kafannya dan kemudian baru diberi kain kafan yang baru. Begitu juga menguburkan jenazah di kuburan di tanah yang bukan miliknya dan tanpa seizin daripada pemilik tanah. Kalau pemilik tanah tidak ridha, maka wajib dibongkar, pindahkan ke kuburan yang lain. Baik, berikutnya yang menyebabkan boleh dibongkarnya kuburan adalah lidaiqil masjid, karena sempitnya masjid jami'. Jadi ada usaha untuk meluaskan masjid. Perluasan masjid jami' menyebabkan ada beberapa kuburan yang harus dibongkar. Di situ dianggap darurat karena keperluan orang hidup terhadap masjid jami' itu penting. Masjid jami' masjid yang didirikan Jumat di dalamnya. Jadi perluasan masjid menyebabkan boleh membongkar kuburan. Atau yang semisal dengannya, ya, seperti perluasan yang hal-hal penting yang tidak mungkin dihindari, seperti jalan memang harus dibuat melalui itu, tidak ada jalan lain, maka dibolehkan. Kemudian juga boleh membongkar kuburan kalau ada benda berharga yang jatuh ke kuburan, perhiasan berharga, emas yang jatuh atau terlupa pada tubuh jenazah. Jadi boleh kembali dibongkar untuk diambil. Baik, jadi itu perkara-perkara yang menyebabkan bolehnya membongkar kembali kuburan dan mengambil jenazah.
Dan kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana kalau jenazah dibongkar untuk melakukan otopsi, itu pemeriksaan terhadap suatu kasus. Para ulama membolehkan kalau memang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk membongkar siapa pembunuh dari jenazah tersebut. Baik, kita lanjut. Berikutnya adab bersama adab kepada kuburan berikutnya, yaitu tentang hukum naqlul mayyit ba'da dafni. Bolehkah memindahkan mayat setelah dikuburkan? Kita dulu sudah pernah bahas memindahkan mayat sebelum dikuburkan. Meninggal di Biren, bawa ke Banda, meninggal di Medan, bawa pulang ke Lutsmawi. Jawaban para ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa sebaiknya jenazah itu di mana dia meninggal, disitulah dikuburkan. Karena dengan memindahkannya otomatis akan menyebabkan terlanggarnya beberapa suruhan Nabi, yaitu untuk menyegerakan urusan jenazah. Apalagi kalau bawa dari luar negeri pulang ke Indonesia 6 hari 7 hari dalam pesawat, apalagi diberi formalin, dan itu termasuk yang tidak diharapkan oleh si mayat, karena mayat berharap segera diselesaikan urusannya. Jadi kalau masalah memindahkan mayat sebelum dikuburkan, jumhur ulama mengatakan lebih bagus jangan lakukan, walaupun boleh pun selama tidak merusak si mayat. Kalau sudah merusak, sebaiknya di mana meninggal di situ dikuburkan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah naqlul mayyit ba'da dafni, memindahkan mayat setelah dikuburkan. Jadi mau pindahkan mayat, ini bukan hanya urusan dikuburkan, bukan hanya dibongkar, tapi memang keinginan untuk memindahkan mayat. Ada beberapa pandangan di sini. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, mazhab Maliki mengatakan yajuzu naqlul mayyit min makanin ila akhar, dibolehkan memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun dari satu negara ke negara yang lain, dengan syarat alla yanfajir halu naqlih, yaitu jenazah itu jangan sampai rusak, meletus atau meledak, dan tidak menghilangkan kehormatan jenazah. Jadi syaratnya dibolehkan selama tidak mengganggu atau tidak menghilangkan kehormatan jenazah. Menurut mazhab Hanbali, yajuzu naqlul mayyit li ghardin sahih, dibolehkan memindahkan jenazah yang sudah dikuburkan kalau tujuan yang benar. Contohnya kadafnihi fi buqatin khairin min buqatihi allati dufina fiha, memindahkan jenazah dari kuburan lama ke kuburan yang dianggap lebih baik. Maksud lebih baik di sini, tempat kuburan yang baru itu banyak orang saleh, banyak orang alim, dan dia ingin dikuburkan, dan pihak keluarga ingin jenazah itu dikuburkan dekat dengan orang-orang saleh, itu termasuk alasan boleh memindahkan jenazah di sisi Imam Hanbali. Apalagi kalau jenazah dikuburkan di area pekuburan orang-orang kafir, nah itu sangat kuat alasan untuk memindahkan jenazah. Karena sepakat 4 mazhab mengatakan jangan kuburkan jenazah orang mukmin di area pekuburan orang kafir, karena siksa yang diterima oleh orang kafir akan berakibat atau akan terasa membuat ketidaknyamanan bagi orang-orang mukmin.
Nah, ini kalau berurusan dengan akidah. Tapi kalau orang mukmin yang dikuburkan pun layak mendapat siksa, ya kakak mana naju. Misal seorang mukmin, ya, tapi kerja selama hidup dia bertukang, yaitu tukang adu domba. Orang yang suka mengadu domba sudah dipastikan wajib azab kubur. Kalau sudah wajib azab kubur, pasti azab neraka. Jadi orang yang sudah dapat azab kubur itu dipastikan dapat azab neraka, karena kubur adalah azab pemanasan sebelum azab yang sebenarnya. Minal azabil adna dunal azabil akbar, kata Allah. Orang yang tidak dapat azab kubur, insya Allah selamat dari azab akhirat, karena kubur itu memang pintu masuk ke akhirat. Maka seandainya seorang mukmin yang hidupnya di dunia sibuk mengadu domba orang, itu salah satu hadis menyebabkan mengatakan dia wajib mendapat azab kubur, sama dengan orang yang tidak cebok atau tidak membersihkan taharahnya, tidak membersihkan setelah membuang kotoran. Nah, ini seandainya dikuburkan bersama orang kafir, maka tentu sama-sama mendapat siksa. Jadi tidak berpengaruh siksa kafir kepada siksa dia. Nah, jadi menurut mazhab Hambali boleh memindahkan jenazah yang sudah dikuburkan selama tujuannya benar. Ya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ini menurut mazhab Syafi'i, nabshul mayyit ba'da dafnihi lin-nafli wa ghairihi haram. Haram hukumnya untuk memindahkan jenazah, ya, illa li darurah, kecuali kalau ada darurat. Contohnya bi andufina bila ghuslin wala tayammum. Ini disebutkan kembali, baru boleh memindahkan jenazah kalau ada darurat. Contohnya jenazah itu belum sempat dimandikan waktu mau dikuburkan, jadi tidak dimandikan dan juga tidak ditayamumkan, atau berada pada tanah yang dirampas, yang punya tanah tidak mau terima. Nah, itu tidak apa-apa memindahkannya, ya. Jadi betul-betul darurat, betul-betul berurusan dengan perkara-perkara yang tidak bisa dimaklumi dalam urusan agama. Nah, itu baru boleh memindahkan jenazah. Jadi Syafi'i lebih tegas mengatakan kalau tidak ada urusan-urusan berat, tidak boleh memindahkan jenazah. Kemudian menurut mazhab Hanafi, la yajuzun naqlu ba'da dafni mutlaqan. Mazhab Hanafi lebih dahsyat lagi, tidak boleh sama sekali, mau darurat mau tidak, memindahkan jenazah tidak boleh. Jadi ini sebenarnya pernah terjadi di masa Nabi Ya'qub dan Yusuf. Itu jenazahnya dipindahkan ke Mesir. Jadi keterangan dari mazhab Hanafi, Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf, kedua jenazah itu, yaitu ayah dan anak, dipindahkan ke Mesir, dipindahkan dari Mesir ke Syam, ke daerah Syria. Itu kata mazhab Hanafi, itu dipindahkan liyakuna ma'a abaihima al-kiram. Itu maksudnya dipindahkan untuk bisa bergabung atau bersatu jenazah itu dengan jenazah keluarga besarnya. Jadi ternyata mazhab Hanafi walaupun mengatakan haram mutlak, tetapi masih mengatakan Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf karena urusan tertentu. Sebenarnya dengan cerita ini membuka lowongan sebenarnya. Baik, jadi intinya bahwa dalam urusan menghormati kuburan atau menghormati jenazah, salah satunya adalah urusan memindahkan jenazah dibolehkan oleh jumhur ulama
selama betul-betul darurat. Kalau tidak ada darurat, tidak dibolehkan. Berikutnya, la ba'sa bi tatyib al-qabr. Dalam urusan menghormati kuburan tidak mengapa, kata mazhab Syafi'i, tidak mengapa untuk memberi wangi-wangian pada kuburan. Ya, jadi boleh memberi wangi-wangian pada kuburan. Wa yundabu ayyarusha al-qabr bima. Mazhab Hambali dan Hanafi menambahkan, disunnahkan juga menyiram kuburan dengan air. Makanya termasuk salah satu yang kita lakukan setelah menguburkan jenazah adalah menyiram dengan air. Kan kita biasanya bawa ceret tu. Itu ternyata memang disunnahkan, ya, terutama dalam mazhab Hambali dan Hanafi, dan itu ada hadisnya, ya. Lalu kemudian wa yusannu wad'ul jarid. Untuk menghormati kuburan sunnah hukumnya menanam batang kurma, al-akhdar, yang masih hijau, waraihan, kalau bisa batang pohon yang wangi. Jadi mengikuti hadis Nabi bahwa Nabi ketika melewati dua kuburan yang sedang disiksa kubur dan terdengar siksa itu oleh kudanya, Nabi lalu menancapkan di kepala, di bahagian kepala kuburan dari kedua kuburan yang sedang disiksa, yaitu batang pelepah kurma, ya, yang masih hijau. Lalu Nabi mengatakan bahawa batang ini akan mendoakan untuk si jenazah selama dia belum kering. Makanya kemudian kita, karena susah menemukan batang kurma, kita ganti dengan pohon jarak. Pohon jarak apa bahasa Indonesianya? Baklawah, betul. Ya. Pohon jarak bahasa Indonesianya baklawah, betul. Berarti baklawah jarak bahasa Aceh berarti, ya, bahasa Indonesianya baklawah. Ini akan cocok. Jadi itu boleh. Sebenarnya tidak harus dengan baklawah itu, apa saja boleh selama tidak mengganggu kuburan. Jangan pula ditanam pohon beringin di bahagian kepala jenazah, hancur kuburan, hancur mandum, ya. Jadi apa saja boleh yang sifatnya batang pohonnya kecil, enggak mengganggu, itu boleh, ya. Lalu kemudian juga dinasihati oleh para mujtahid ini, wala yajuzu lil ghair akhzuhu min man 'ala al-qabr qabla yabsihi. Tak boleh batang itu dicabut oleh siapapun sebelum keringnya. Jadi kalau sebelum kering yang sudah ditanam tak boleh dicabut. Nanti kalau ziarah kubur sesekali ahli keluarga melihat batang pohon yang ditanam di kepala itu sudah kering, diganti dengan hijau, karena nasihat Nabi selama batang itu masih hidup dia akan memohon keringanan kepada orang yang berada di bawah itu, ya. Dan ini yang menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu. Kita sudah meninggal, sampai ke batang pohon pun kita berharap bantuan. Dan itu siapa? Yaitu orang-orang yang kekurangan amal. Itu babak kaya payah gelaki. Itu kan Nabi kan menanam pohon batang kurma itu untuk orang yang sedang disiksa kubur. Dan buktinya di Baqi', kuburan para sahabat, itu tidak ada yang ditanam pohon satu pun. Kalau Bapak umrah di Baqi' itu mana ada pohon-pohonan. Ini harus direnungkan bahawa jangan sampai kita meninggal sampai dengan batang pohon kita berharap supaya didoakan. Waktu hidup rehman, Masya Allah, sedekah tak pernah, kurban tak ada. Waktu sudah mati memohon-mohon sama pohon jarak, kamu doa kelung, gelung hantum nak kurban ikai cikri hotel udip ke. Waktu hidup nak berbuat amal saleh,
Bahkan salat suka-suka, jamaah malas, meninggal baru penyesalan yang tidak bisa kembali ke dunia. Jadi ini jangan sampai kita sengaja tidak beramal berharap dari batang pohon. Dan ini sekaligus menjadi sebuah dalil bahawa ternyata di luar kehidupan kita, yaitu kayu, batu, apapun yang kita anggap benda mati, ternyata mereka bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua dedaunan itu bertasbih. Walillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hari ini mungkin tak menyadari bahawa di sekeliling kita benda-benda ini semua menyebut-nyebut Allah. Yang paling malas menyebut Allah itu anak Adam. Yang lain semua bertasbih. Sampai kata Rasulullah, sampai ikan paus di tengah lautan itu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu berusahalah jangan sampai kita mengalami ketergantungan terhadap benda-benda untuk menolong kita. Tolonglah diri sendiri. Wa tazawwadu, kata Rasulullah, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah engkau karena sebaik-baiknya bekal yang dibawa pulang adalah ketakwaan. Ini yang bekal paling baik. Baik. Jadi boleh untuk memberi wangi-wangian, menyiram, menanam sesuatu di atas kuburan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian juga dibolehkan untuk kerikil, meletakkan kerikil, batu-batu kerikil, dengan harapan juga sama, mudah-mudahan batu itu juga bisa meringankan. Berdasarkan hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa wada'a alaihi hassaba. Rasulullah ketika menguburkan jenazah anaknya Ibrahim, beliau menyiram kuburannya setelah dikuburkan, lalu diletakkanlah batu-batu kerikil. Lalu mazhab Hanafi menambahkan yukrahu qat'u an-nabat ar-rutab wal hashis min al-maqbarah. Mazhab Hanafi menambahkan makruh hukumnya untuk menebang pohon-pohon dan hashis. Hashis itu pohon-pohon kecil, Pak, seperti model rerumputan begitu. Makruh untuk ditebang habis dari kuburan, kecuali yang kering, mengingat bahawa Nabi menanam itu karena pohon ini bertasbih untuk orang-orang yang berada di alam kubur. Jadi ini disebutkan waktu kita membersihkan kuburan, jangan sampai bersih sekali, maksudnya tidak ada lagi pepohonan yang hidup di area kuburan. Karena kita mungkin hari ini tidak terlalu butuh, tapi penduduk kubur sangat butuh. Orang yang kekurangan amal, kalimat Assalamualaikum ya ahlal kubur bagi mereka adalah paket JNT, Pak. Orang yang kekurangan amal di dunia, ketika orang yang berziarah kubur mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikum lahiqun, itu bagi mereka seperti datang paket JNT yang bukan COD. Karena kalau COD membebankan diri. Jadi begitulah berharapnya kita kepada amal saleh. Saya pernah membaca salah satu kisah dalam salah satu kitab.
bahawa ada orang tua yang meninggal dunia, lalu kemudian temannya orang saleh bermimpi, jadi teman akrabnya orang ini bermimpi bahwa orang tua ini yang sudah meninggal ni, itu ketika diucapkan salam oleh orang-orang yang datang berziarah di area perkuburan itu, semuanya berebut untuk mendapatkan rahmat dari salam tersebut. Tapi orang tua ini duduk tenang dan terus-terusan datang rahmat, terus-terusan datang doa-doa kemuliaan. Lalu dalam mimpi ini yang bermimpi bertanya, kenapa engkau seperti begini, maksudnya dapat kemuliaan? Dia mengatakan, anak aku seorang penghafal Quran, anak aku orang yang mengamalkan Quran, dan dia sekarang bekerja di pasar. Disebutkan nama. Akhirnya terbangun orang ini dan mencari anak tersebut yang sesuai dengan nama dan profesinya. Dapat, dan ternyata dia lihat anak ini kerjanya jualan sayur begitu. Tapi di tengah-tengah dia jualan sayur, mulutnya berkomat kamit membaca Quran karena dia sudah hafal. Jadi baru orang bermimpi ini menemui anak itu dan mengatakan mimpinya, dan itu yang dimaksud ternyata adalah amal jariahnya pada seorang anak, sehingga anaknya menjadi saleh. Nah, lalu kemudian setelah bertahun-tahun mimpi lagi nih orang ini dalam kitab ini sebut mimpi lagi, dan ternyata dia mimpinya sama, bertemu lagi dengan sahabatnya ini dan sudah ikut bergabung untuk mendapatkan rahmat dari salam penziarah kubur. Jadi udah tidak duduk lagi dengan tenang. Lalu akhirnya orang ini bertanya lagi, ada apa dengan keadaanmu? Lalu si orang tua ini mengatakan bahawa anakku telah meninggal dunia. Lalu dicek, setelah bangun dicek, ternyata betul anaknya telah meninggal dunia, sehingga bacaan Quran yang dilantunkan anak tidak lagi mengalir. Jadi ini termasuk amal jariah yang perlu kita pertahankan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak mesti sama anak, tidak mesti sama anak. Itu amal jariah paling kuat, anak, isteri. Tapi kalau kita pernah mewakafkan sesuatu yang menjadi amal jariah, itu mengalir terus-terusan. Ini contoh karpet. Siapa yang memberikan karpet ke musalla? Orang salat, atau kasih AC, kipas angin, sampai jam, itu semuanya wakaf. Kalau digunakan untuk kepentingan agama atau apa saja, meja, ini siapa yang buat meja ni? Siapa saja Pak, itu mengalir selama terus digunakan, terus digunakan. Kapan berhenti mengalir? Ketika tidak lagi digunakan. Itu yang perlu kita fahami. Jadi sifat wakaf, kalau digunakan mengalir, tidak digunakan tidak mengalir. Maksud tidak digunakan, disimpan, dilipat, tidak digunakan. Jadi ada orang yang protes, saya nyan kena ganto karpet baru bang salah, mak karpet dong awai anda pakai ni, misal begitu kan, sehingga orang protes karpet dia yang lama yang dia wakafkan tahun 1978 itu sudah tidak dipakai lagi katanya. Jadi diprotes. Nah, ini perlu dipahami Pak. Wajar kalau panitia mengganti. Masa kita pakai karpet yang waktu kita taruh dahi kita di karpet, melekat kulit kita di karpet. Kan karpet melekat di dahi kita melekat di karpet Pak. Wajar diganti oleh panitia. Jadi kayak mana juga orang yang sudah wakaf, kalau kita baca masalah wakaf, disuruh memperbaharui wakaf. Jadi kalau sudah tidak mungkin digunakan, itu diperbaharui. Jadi ahli waris itu datang, ini karpet yang dulu ayah kami kasih, ini udah rusak kali ini, udah kami ganti. Jadi jangan berharap bahwa seakan-akan dia mengalir terus-terusan walaupun dah busuk, enggak. Dan itu tidak peduli mau ditaruh di mana, atas nama untuk masjid, mau di ujung ditaruh jarang diinjak karena saf tidak sampai, tetap dapat pahala, karena kan itu persiapan satu paket. Karena aneh juga orang wakaf kadang-kadang mintanya keramik, wakaf keramik, tapi harus taruh di tempat imam.
nya menyohan tempat imam belum hak wakaf berdempat imam mana 10 orang harus tempat imam semua. Akhirnya di double sama panitia 10 tingkat buat ke atas bah imam gedeng katanya. Nah itu juga permintaan yang aneh, karena siapapun itu sama pahalanya, yang wakaf keramik, wakaf ini, wakaf itu. Maka Bapak Ibu perbanyaklah mempersiapkan amal sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal-hal kecil. Jadi musalla dibantu apa saja Pak. Baik, sedikit lagi. Berikutnya, sunnah berikutnya untuk menjaga kehormatan kuburan, yaitu dikuburkan satu lubang satu orang. Itu sunnahnya. Kecuali ada darurat, ada keadaan darurat yang menyebabkan dikuburkan lebih daripada satu orang. Jadi pada dasarnya tidak boleh menguburkan satu lubang melebihi satu orang. La yajuzu ayudaffina isnani fi qabrin wahid illa li darurah. Tak boleh menguburkan satu lubang dua jenazah kecuali karena darurat. Apa contoh darurat? Terlalu banyak jenazah yang tak mungkin lagi dikuburkan satu lubang satu orang. Kita sudah mengalami tsunami, kita lihat tak mungkin dikuburkan satu lubang satu orang. Jadi betul-betul kalau tsunami, bahkan kuburan massal, lubang digali pakai beko, kemudian semuanya dimasukkan sekaligus. Bahkan ketika dimasukkan itu pun tidak lagi melalui proses yang biasa, tidak diatur, tidak lagi memakai kain kafan karena sudah porak-poranda. Nah ini perkara yang dimaklumi. Tapi kalau seandainya keadaan sudah lepas daripada darurat, lalu kemudian mau digali untuk mengasingkannya, boleh Pak. Misal keluarga kita di pemakaman massal, karena pada waktu itu darurat, apakah korban perang macam-macam, tapi begitu sudah aman, kita ingin pindahkan jenazah ayah kita ke satu lubang sendiri, dibolehkan. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah itu syahid pertama di perang Uhud. Jadi ayahnya Jabir itu orang yang pertama syahid di perang Uhud. Lalu kemudian Nabi waktu itu kan korban syahid 70 orang, ada yang mengatakan 72. Karena banyaknya dan fasilitas pada waktu itu tak mungkin menggali 70 lubang. Akhirnya Nabi mengatakan satu lubang 2 orang. Jadi syahid perang Uhud itu satu lubang 2 orang. Dan yang diletakkan di depan, jadi waktu disatukan oleh Nabi, yang diletakkan ke dalam liang lahat pertama yang berada di depan, Nabi nanya, siapa di antara 2 jenazah ini yang lebih faham tentang Al-Quran? Maksud faham Quran, faham syariat. Karena orang kalau sudah faham Quran, faham syariat. Jadi bukan hanya sekedar hafal. Orang hari ini kan menghafal Quran, tapi tidak faham apa yang dia hafal. Bahkan ada yang sudah hafal, maksiat tetap jalan. Jadi ketika disebutkan fulan ya Rasulullah, langsung kata Rasulullah, letakkan dia di depan. Begitulah penghormatan Nabi terhadap orang yang memahami agama. Jadi tidak ditanya sama Nabi, ini siapa yang lebih bagus hafalan kali-kalinya. Tidak. Nabi nak nanya, ini siapa yang menghafal rumus kimia. Tidak. Jadi Nabi nanya yang paling faham tentang urusan Al-Quran. Jadi ini kemuliaan. Nanti di akhirat dimuliakan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya 2 jenazah satu lubang. Setelah keadaan aman, ternyata Jabir, anaknya Abdullah, yaitu ayahnya yang syahid tadi, berkeinginan untuk memindahkan jenazah ayahnya dari lubang tersebut.
Dan itu terjadi setelah 6 bulan dikuburkan. Akhirnya ya, Jabir memindahkannya, faja'altuhu fi qabrin ala hiddah, aku memindahkan jenazah ayahku di satu lubang. Dan ketika ditemukan jenazah ayahnya, ketika digali dan didapatkan jenazah ayahnya Jabir iaitu Abdullah, masih mengalir darah segar dan mengeluarkan bau misik, bau wangi. Dan itu benar-benar terjadi pada ayah Jabir. Itu 6 bulan jaraknya, Pak, tapi masih segar seakan-akan baru meninggal. Maka orang-orang yang syahid ini mendapatkan perlakuan dari Allah, dimuliakan oleh bumi, dimuliakan oleh langit. Begitulah hebatnya orang syahid. Jadi ini kalau benar-benar syahid, karena kita melabelkan syahid tanpa ilmu. Meninggal gara-gara hujan rintik-rintik kan syahid. Jadi meninggal sedang hujan rintik-rintik, lalu orang mengatakan fulan syahid, ya mati syahid ke, langit mentang ikli. Jadi kita ini kadang-kadang bangai tapi sok keren. Padahal melabelkan syahid ke orang tak boleh sembarangan. Tak boleh bilang orang syahid, orang ahli surga, tak bisa. Syahid itu membela agama, bukan membela jalan aspal. Ya, gara-gara membela jalan aspal dianggap syahid, itu tidak. Baik, jadi ini salah satu penghormatan kepada jenazah atau kuburan. Jangan ditanam lebih daripada satu orang kecuali keadaan darurat. Dan saya rasa itu sudah selesai, Pak, tentang macam-macam cara menghormati kuburan dan jenazah.